Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Satu tahun sudah kita lewati dan tahun 2020 itu menjadi tonggak sejarah ya, menjadi saksi buat kita semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana setiap pelaku bisnis ini membuktikan diri apakah benar-benar pelaku bisnis sejati atau tidak begitu ya. Dan ini bukan persoalan hanya sekedar mendapatkan keuntungan atau tidak, tetapi ini juga bagaimana memaksimalkan semua resources yang ada, bukan hanya untuk sekedar bertahan, tetapi keluar ya, mengeluarkan ide-ide kreativitas yang bisa membuat sustain. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya London Lija, ini adalah Smart Business Talk perdana di tahun 2021 dan perdana juga bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin di tahun ini. Selamat pagi Mbah Dasyat, selamat tahun baru. Selamat pagi. Apakah suara jelas, dahsyat, semangat? Jelas, dahsyat ya. Oke, Pak Tung, kami harus berterima kasih dulu nih ya, berterima kasih kepada Pak Tung ya, kepada Smart Listener karena konsistensi selama bertahun-tahun ini kami kemudian mendapatkan penghargaan Adam Malik Award sebagai media radio terbaik. Ini juga pastinya tidak lepas dari support dukungan dari Pak Tung selama ini. Terima kasih Pak Tung. Tepuk tangan dulu, yeay! Uhuy! Uhuy! Dahsyat. Ya, pandemi corona belum akan berakhir ya, meskipun vaksin ini sudah mulai didistribusikan, sudah mulai datang ke tanah air dan didistribusikan. Karena vaksin ini juga masih di satu sisi diragukan, di satu sisi yang lain juga masih diperdebatkan dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, kita ingin di awal tahun ini Pak Tung membantu kita bisa mencermati ya peluang di tahun ini. Ketimbang kita marah-marah sama kegelapan, kita mengutuki kegelapan, ya udah kita mendingan nyalain lilin kan, jadi bisa kelihatan dikit-dikit gitu ya, bisa ada celah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Pak Tung melihatnya catatan awal dulu ya, di tahun 2020 itu kita tutup dengan seperti apa sih Pak Tung melihatnya setelah 1 tahun begitu? Apa pelajaran paling besar yang semestinya setiap pelaku bisnis, para marketers ini bisa dapatkan sebelum kita ngobrolin ini memasuki 2021? Silakan Pak Tung. Jadi kalau di tahun 2020 saya termasuk kategori orang yang beruntung begitu ya. Jadi beruntung nomor 1, hidup dulu udah beruntung toh. Kalau bablas kan enggak beruntung gitu. Jadi banyak orang tidak mensyukuri apa yang terjadi sebetulnya dalam kondisi darurat atau kondisi istilahnya ini kan kita perang gitu ya. Perang terhadap bukan perang antar suku, antar agama, antar ras atau rebutan daerah, rebutan wilayah, rebutan harta pun enggak no ya. Jadi benar-benar enggak pandang bulu, yang direbut cuma nyawa gitu ya. Jadi ketika Anda 2020 itu selamat itu sudah beruntung lah. Sudah, wah, makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, terus kemudian dari satu yang namanya pelajaran dari sudut ekonomi, saya juga termasuk kategori yang beruntung gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau sekali beruntung, sekali sukses itu berarti beruntung. Kalau berkali-kali sudah bukan beruntung semata. Maksudnya adalah bahwa dalam kesempatan ini tuh saya mau sampaikan, saya 3 kali krisis itu selamat gitu ya, bukan hanya selamat, tambah sukses. Nah, sekali lagi kalau sekali krisis selamat berarti bisa jadi beruntung. Tapi kalau berkali-kali berarti ada something yang perlu kita bisa ikutin, meninggalkan jejak. Nah, jadi ternyata di dalam bisnis itu kita tetap harus menggunakan asas kehati-hatian, menggunakan dalam berhutang misalnya gitu ya, dalam berhutang menggunakan asas kehati-hatian. Sebetulnya sejak di tahun 2007 begitu saya mulai berpartner di bidang properti kan begitu ya. Mulai partner properti, ada banyak partner saya yang waduh top sekali pada waktu itu 2010-nya mulai meledak properti, 2011 mulai 2012
Nah, saya sampaikan berkali-kali, dan mereka menyampaikan ke saya berkali-kali untuk mengencourage saya, hutang bank dong, hutang bank, tidak apa-apa ini, properti lebih menguntungkan. Saya juga ada hutang, tapi hutangnya kan tidak seberapa. Jadi dibanding kekayaannya, dibanding kemampuan untuk membayar tidak seberapa. Nah, banyak orang yang hutang untuk mendapatkan sesuatu hal yang belum pasti, padahal bayarnya pasti. Oke. Jaminannya pasti gitu ya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu yang belum pasti tapi bayarnya udah pasti. Oke. Ya. Cost-nya udah pasti. Nah, dan pada waktu itu kan seringkali diomongin gini, Pak Tung, kalau bahasa positifnya ya konservatif gitu ya, kalau bahasa negatifnya pengecut loh gitu ya. Jadi saya cuma damai-damai dan ngomongnya ke istri saya, ayo harus banyak, harus gini, harus gini. Banknya ngutangi dengan damai kok. Bahkan ada bank-bank yang ngutangin saya tanpa jaminan dikasih begitu aja gitu ya. Bank di luar negeri ngasih gitu, dikasih langsung memorandum begitu ya, bahwa kami menyetujui Anda boleh pakai $7 juta tanpa harus bayar bunga. Pada waktu itu gitu cuma ya mungkin $7 dianggap dengan kekuatan saya dianggap oke, jadi enggak pakai jaminan. Tapi kalau saya utang kan tetap harus bayar toh. Betul. Kalau enggak juga nanti akan di blacklist toh kan gitu ya. Jadi enggak bisa utang lagi, susah gitu ya. Dan untuk itu, nah inilah yang pelajaran penting di dalam bisnis itu adalah satu, namanya orang sukses itu bukan bereaksi, tapi dia melakukan antisipasi. Jadi dan sebetulnya sejarah itu berulang kok. Ya. Ya. Oke, kita dapat highlightnya sesi pertama nih, Smart Listener. Berhati-hati ya, terutama ketika kita ingin mengajukan, mungkin ada tawaran pengembangan bisnis ya, dengan cara kita meminjam, berhutang, dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut nanti di sesi berikutnya, bagaimana mencermati. Tapi sebelum mencermati, asas kehati-hatian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tung, ini menjadi yang sangat penting banget untuk dicermati dulu ya. Sebelum mencermati peluang, kita cermati dulu asas kehati-hatiannya. Jangan mudah tergiur lah, kira-kira seperti itu. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Kami jeda sesaat dan kami ajak Anda nanti untuk menyimak perbincangan berikutnya. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Jadi kalau berhutang itu, Pak Tung, kan kadang-kadang orang tergiurnya, oh ya, kan kemudahan nanti dalam pelunasan pembayaran dan sebagainya gitu. Kadang-kadang di dalam perjalanannya itu kita nggak bisa prediksi, ternyata ada hal ini, hal itu yang membuat kita tuh jadi PR juga ketika membayar ya Pak Tung. Dan hanya PR, Anda tidak membayar disikat loh. Betul. Dan misalnya disikat pun belum lunas, apa yang terjadi? Blacklist loh. Ya, benar. Jadi bukan hanya sekedar itu, jadi banyak pelajaran ya. Jadi banyak orang itu halusinasi. Bahwa pasti akan bagus terus. Tidak pernah spread risk, tidak pernah punya cadangan, tidak pernah memperhatikan passive income, termasuk para eksekutif gitu ya. Ada Maleko 2021. Media radio terbaik. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai Spot SBO. Spot SBO kalau naikin. Spot SBO. Oh, SBO. Mbak Ola, tolong nanti Pak Diki kasih satu yang namanya jadi host juga ya. Oke. Supaya bisa nampilkan tadi bahwa ekonomi. Pak Diki ingin, ya. Jadi biarkan di layar. Nanti kan ada di layar juga atau saya selain radio. Sudah. Oke. Oke, yes. of Radio Kompas Gramedia, Smart FM, Business and Inspiration. Sudah, kamu tuh nggak perlu banyak tanya. Kerjakan aja apa yang aku mau. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu harusnya kasih tahu. Itu terserah aku. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi. Kamu tuh egois.
egois dan gak peduli perasaan orang. Dasar perempuan, semuanya sama aja. Cengeng. Menghancurkan hubungan tidak perlu waktu lama. Emosi tak terkendali dan berpusat pada diri sendiri sudah cukup membuat Anda monster emosi. Emosi yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan membuat Anda terpuruk dan sulit meraih sukses sejati. Emosi terkendali butuh keterampilan dan kecerdasan. Simak selalu Smart Emotion di Smart FM setiap Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anthony Dio Martin. Smart Emotion disiarkan di 10 kota Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Sebelum kita lanjut obrolannya, kabar gembiranya ingin saya bagikan kepada Anda bahwa di tanggal 9 dan tanggal 10 Februari, Smart FM akan mengadakan Smart Business Outlook Special Chinese Edition ya di tahun 2021, tahun kerbau logam. Dan akan ada banyak sekali pembicara, keynote speaker-nya ada Sri Mulyani, Khatib Basri, kemudian juga ada berbagai impactful leader yang kami hadirkan seperti Pak Tung Desem Waringin, kemudian Pak Hadi Kuncoro, Ibu Afiliani, Pak James Gui, dan Gunadi Wijaya. Dan untuk 2 hari ini ya investasinya adalah Rp350.000. Untuk 2 hari ini Rp350.000, tapi early bird-nya itu hanya Rp150.000. Masih ada kesempatan. Pergunakan yuk pagi hari ini untuk Anda segera mendaftar ya. Dan jangan ragu-ragu untuk segera daftarkan diri Anda, bahkan juga tim Anda, biar mudah, biar gampang, langsung aja diketik nama, kemudian daftar SBOS begitu, dan kemudian Anda bisa kirim nomornya ke 0822 ya. Ini khusus untuk pendaftaran SBO, Anda bisa ketik 0822. Dicatat dulu 0822 kemudian 11859728. Saya ulang ke 0822 11859728. Early bird-nya Rp150.000 untuk 2 hari. Segera daftarkan diri Anda ya. Oke, kita sambung. Kalau tadi di sesi awal Pak Tung mengatakan ya, ketika sebelum kita mencermati peluang, kita juga harus mencermati ada asas kehati-hatian, terutama ketika kita mengajukan hutang. Jangan mudah tergiur karena, oh ini segera bisa buka cabang, misalkan seperti itu. Atau ini bisa memiliki properti itu, bisa memiliki ini gitu ya, dengan cara berhutang. Pak Tung tadi mengatakan, oh bank itu pasti dengan damainya memberikan hutang gitu. Masalahnya nanti kita yang bayarnya yang tidak damai. Nah, Pak Tung, bagaimana caranya supaya kita bisa mencermati peluang? Mencermati ini kan sebuah kata kerja ya, dan peluang itu ada di depan kita. Tapi bagaimana proses untuk bisa mencermati? Silahkan, Pak Tung. Bagaimana kita bisa mencermati peluang? Itu sebetulnya kita belajar satu dari sejarah, gitu ya. Jadi sejarah itu berulang kok. Apa yang terjadi hari ini mungkin di dalam seumur hidup kita belum pernah terjadi. Tetapi di dalam sejarah itu terjadi kok. Kayak misalnya pandemi itu bukan hanya sekali, pandemi itu berkali-kali. Nah, pandemi sudah berkali-kali, terus kemudian resesi juga berkali-kali, kemudian juga yang namanya satu naik turunnya ekonomi itu ya juga terjadi berkali-kali. Dari sejarah itu kita bisa melakukan satu yang namanya antisipasi. Ini saya lagi siaran di Instagram, terus handphone terbulak. Kundang jatuh, jadi pegang dulu, tangkap dulu, yes. Jadi, tapi sekali lagi begini teman-teman. Jadi kalau kita mau antisipasi peluang bisnis di 2021, belajarlah sejarah. No, sejarah berkata-kata bahwa di dalam kehidupan ekonomi itu ada namanya siklusnya. Nah, saya tampilkan di layar juga, ini saya akan tampilkan di layar bahwa ada siklus ekonomi yang namanya ekonomi clock. Dari membaca ekonomi clock ini,
tentu saja kita akan jadi lebih peka untuk menebak next-nya apa, begitu ya. Boleh saya tampilkan di layar nih. Nah, silakan Pak. teman-teman yang di radio tenang, kita bacain kok gitu ya. Jadi kalau belum Ya. bisa melihat kita bacakan. Tapi mau lihat di YouTube-nya di mana? YouTube channel Smart FM silahkan ya, bisa terlihat nanti. YouTube di Oke. channelnya Smart FM begitu ya. Ya. Nah, Oke. terus kemudian kalau di Instagram ya sudah saya balikin dulu deh jadi gambarnya biar kelihatan nih. 5 perubahan yang Anda harus tahu dan ambil peluangnya. 1 yaitu adalah dari siklus ekonomi. Jadi siklus ekonomi ini selalu sejarah. Gini loh, orang sukses itu melakukan antisipasi. Uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya apa? Mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi setelah ini akan kemana? Orang sukses antisipasi sekali lagi, bukan hanya bereaksi. Jadi siklus ekonomi ini ada jamnya. Sekarang bunga pinjaman termasuk terendah sepanjang sejarah. Karena bunga tabungan pun termasuk terendah sepanjang sejarah. Jadi saya coba tanya deh, tabungan Anda di bank-bank itu bunganya berapa? Kemarin saya cek gitu ya di bank kesayangan saya bunganya cuma 0,1% setahun. Bisa kebayang nggak bunganya 0,1% setahun? 1% aja tidak ada. Jadi mereka jadi murah. Terus kemudian apa yang terjadi murah, mereka melakukan satu ini terjadi. Nah, sebenarnya jamnya seperti gini. Ekonomi clock itu sejarah berputar, antisipasinya seperti begini. Nah, resesi toh Indonesia sudah confirm belum masuk resesi? Sudah, bukan menurut Desember ya, menurut Ibu Sri Mulyani kan begitu ya. Maksudnya resesi itu apa sih? Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding gross domestic product kita, GDP kita turun jadi sudah minus. Minus selama berapa lama? 2 kuartal, jadi 3 bulan 2 kali, 6 bulan berturut-turut sudah minus. Nah, sekarang bulan ketiga ini enggak tahu nih minus lagi sampai Desember. Kalau minus lagi ya memang sudah ini. Nah, kalau 2 kuartal atau 6 bulan berturut-turut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini jam 7. Jam 7 itu apa sih? Interest rate fall. Jadi bunga depositonya turun, bunga pinjamannya turun. Nah, terus kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saham, bond, price-nya naik. Betul nggak? Saham sudah naik. Loh kan sudah, Anda bisa antisipasi. Saham menurut saya banyak yang harganya tidak masuk akal. Kenapa kok saham tidak masuk akal? Karena price earning ratio-nya jadi lebih tinggi dari sebelum COVID. Maksudnya Pak Tung, nah betul kalau Anda mau belajar ya Anda harus tahu bahasanya terlebih dahulu gitu. Kalau nggak tahu bahasanya repot juga. Jadi di dunia saham banyak orang ini overconfidence menurut saya hari ini. Secara profit menurun karena banyak perusahaan yang sebetulnya menurun. Tetapi price earning ratio-nya bisa ratusan. Ada bank yang sudah ratusan lebih, saking PD-nya, saking optimisnya ratusan kali. Maksudnya ratusan kali itu apa sih? Anda invest di sana, 100 tahun baru balik modal. Lupa, kalau nanti tumbuh kan jadi lebih cepat. Yes, kalau tumbuh lebih cepat. Tapi sudah tidak sehat. Gitu. Sebelum COVID, price earning ratio-nya 40-an, sekarang udah ratusan. Ya, menurut saya rada aneh. Jadi, tapi orang yang terjadi memang sudah jam 8. Nah, kalau Anda tetap tinggal di jam 8, Anda tidak antisipasi jam berikutnya. Ingat loh, uang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa pada waktu itu misalnya jam 9 gitu. Jam 9 itu pasti commodity price naik. Komoditi lihat minyak, terus kemudian batu bara sudah naik dari 23 jadi 41, jadi jamnya naik nih lihat. Jadi dari jamnya sudah jam 8, saham sudah naik, saham merasa terlalu mahal, orang mulai masuk ke komoditi. Terus kemudian tentu saja karena interest rate fall dan kemudian pemerintah gerojok uang, yang terjadi easy money. Maksudnya easy money itu duit itu datangnya lebih cepat, digerojokin. Nah, jadi apa yang terjadi jam 11-nya? Property price rise. Sekarang sudah property price rise belum? Sudah belum? Belum. Nah, makanya antisipasinya ini nanti di properti sekali lagi ya. Tapi kembali lagi tidak semua properti akan naik dan kemudian naiknya apakah akan secepat itu belum tentu dan sekali lagi saya bilang bahwa risiko tanggung sendiri kan gitu ya. Tapi uang akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu yang satu tempat dianggap terlalu mahal, maka yang terjadi uang akan mencari tempat yang saya beri contoh. Kayak emas dan perak. Banyak orang pada waktu emas, wah ngeributin emas di waktu bulan Maret, April itu ngeributin emas. Emas. Saya sudah tidak ngeributin emas. Saya sudah masuk ke perak. Ya. Loh kok bisa? Karena tadi
perbandingan emas dan perak itu zaman Nabi Muhammad itu 1:7. 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Istilahnya 1 dinar sama dengan 10 dirham begitu ya. Terus sepanjang sejarah itu adalah 1:15 secara normal begitu. Terus kemudian terjadi gila gitu, orangnya ngawur semua. Maksudnya ngawur itu jadi sampai apa? Orangnya itu sampai emas dibanding perak itu 1:124. Seperti yang perak menjadi primadona, kira-kira seperti itu ya Pak Tung. Ya, jadi ini yang sungguh-sungguh menarik. Warren Buffett jualan saham-saham banknya dijual, ada 4 bank dijual, Goldman Sachs dia jual 100%, ada yang beberapa dijual beberapa. Tetapi di Indonesia saham bank meledak, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Ya karena duitnya dimurahin, digerojokin kayak di Amerika itu kan sudah bertriliun-triliun. 2008 bumi gonjang-ganjing digerojok 1 triliun, sekarang gojok sudah 5 triliun, tambahin lagi 980 miliar zaman Joe Biden ini mau dilantik ini nanti, gerojok lagi, terus gerojok lagi. Nah, gerojok itu, nah inilah property price-nya nanti juga akan rise, tapi nanti kalau sekarang, jadi kalau di Amerika sahamnya meledak, ya wah. Pak Tung, kalau tadi Pak Tung mengatakan ketika dalam situasi krisis gitu kan ada kemungkinan uang akan dimudahkan ya, artinya alirannya dibuka, kerannya dibuka seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian bantuan langsung, ada bantuan untuk pelaku UKM, bantuan untuk ini dan sebagainya. Di satu sisi bukankah itu adalah cara untuk menyelamatkan supaya masyarakat ya terjadi perputaran ekonomi, mereka belanja dan sebagainya, Pak Tung? Ya, itu harus dilakukan dan itulah yang terjadi sebetulnya secara siklus. Maksudnya apa? Secara siklus itu yang terjadi kok. Pada waktu itu saya diundang jadi pembicara di Presiden University beberapa saat yang lalu karena ada kepala staf kepresidenan Pak Muldoko, kemudian juga Pak Kristianto Wibisono yang diundang, terus Pak Bosma, Pak Teguh Wowik kan gitu ya, terus kemudian Tong Waringin untuk bagaimana mempercepat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Tapi kebetulan Pak Muldokonya tidak bisa diganti dari timnya kepala staf kepresidenan. Ternyata kepala staf kepresidenan ini adalah tim yang membuat perjanjian Indonesia dengan IMF. Perjanjian Indonesia dengan IMF, nah dia menyatakan, dia menyatakan setiap terjadi resesi, terjadilah inflasi. Jadi dari zaman kapan setiap ada resesi terjadilah inflasi. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan perekonomian, pemerintah akan tanpa sadar mencetak, ya sebetulnya sadar sih, apa ada nggak sadar gitu ya, tentu saja akan mencetak gitu ya. Contohnya begini, kalau untuk hari ini dari saya mengamati kalau saya salah tolong diralat dari data-data yang saya baca bahwa pembangunan di Indonesia itu 60-80% dari pajak. Oke. Pertanyaan saya, apakah sekarang pajaknya naik atau turun dibanding tahun-tahun lalu? Kalau saya salah, tolong dibandingkan turun. Dibandingkan tahun-tahun kemarin sih turun pajaknya, penerimaan pajak kita. Padahal pembangunan kan harus dan uang pemerintah yang harus digelontorkan pergi ke masyarakat jauh lebih besar. Contohnya ini, yang kena COVID kan ditanggung oleh pemerintah 90 juta per orang. Yang kena COVID bukannya turun tapi naik. Kok bisa naik? Ya karena banyak orang gila nggak sadar liburan. Kemarin ada paket di waterboom sampai untel-untelan kayak gitu, saya kira aduh. Terus tahukah Anda gitu loh, sampai saya tuh biasa tidak menyebarkan berita yang negatif, saya maunya kepada orang yang positif dan semangat. Sampai beberapa teman ya sampai ke driver saya, pembantu saya, orang-orang dekat saya terpaksa yang ditakut-takutin. Saya kirim berita itu yang di rumah sakit yang orang harus antri 2 hari duduk, termasuk teman-teman saya. Teman-teman saya sudah ada 3 minta bantuan cari rumah sakit dan sampai ngirim foto. Mau share foto juga boleh itu. Saya share foto, caranya gimana? Oh ya di sini tidak bisa. Itu kondisinya semakin mencekam ya, Pak. Baik. Duduk nggak keterima, padahal dia kena diabetes, kena begini, harus pakai masker oksigen, dikasih tangki, digeledekin, tapi orangnya duduk. Bisa kebayang nggak? Nggak bisa masuk rumah sakit, harus duduk, wong edian. Nah kalau sudah gitu kan kasihan banget. Nah, Pak Tung ditahan dulu penjelasannya sampai di situ, kita jeda ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. The Economic Clock, belajar dari sejarah siklus ekonominya ya. Tadi Pak Tung mengatakan setiap kali ada resesi maka ada potensi inflasi karena memang pemerintah pasti akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan ekonomi. Sampai di situ dulu, nanti kita sambung ya.
mudah-mudahan ini mengingatkan dan semakin meneguhkan kita melakukan banyak hal. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Yes, dahsyat. Smart Business Talk. Iya, Patung, benar-benar memang laporannya rumah sakit di Jakarta saja itu memang semuanya penuh ya. Ya, betul. Semua rumah sakit hampir sekarang menangani pasien COVID, waiting list-nya tuh banyak banget. Dan memang betul teman saya itu enggak kebagian. Saya perjuangkan di sini, perjuangkan di sana, kenalan rumah sakit. Dia bilang, Pak Tung penuh. Kalau penuh itu atau mau taruh di gang, di kebun, gitu, dijemur. Nah, terus gimana gitu ya? Terus caranya antri gimana? Pak Tung mohon maaf, jadi antri nggak bisa di rumah, antri harus datang di sini. Waduh, tobat. Itu antri setengah harian. Jadi teman saya antri setengah harian. Begitu antri setengah harian, itu duduk, kasih masker oksigen, kasih begini, duduk. Setelah duduk, ternyata dia sampai sore, sampai malam tidak ada pasien yang keluar, jadi tidak bisa masuk. Jadi suruh datang besok paginya lagi. Begitu masuk, datang paginya lagi. Masuknya bukan di rumah sakit, bukan di ICU, bukan di mana, tapi di gawat darurat. Jadi campur orang yang tabrakan, kasihan juga orang yang tabrakan, tambah bablas COVID juga. Jadi ya aduh, terus teman-teman dekat jadi kena itu saya prihatin begitu ya. Saya talk show dengan Mas Sandiaga Uno kena, tapi Mas Sandi itu wah cepat sekali sehatnya, no ya. Saya motivasi dia kelihatannya tanpa gejala itu. Mas UYM, Ustadz Yusuf Mansur juga kena, wah saya WA gitu. Agim juga kena, no yang talk show. Waduh kena, terus Pak Dahlan Iskan juga kena, aduh nih waduh. Wah, tapi saya WA belum dibalas Pak Dahlan Iskan. Jadi hari ini banyak sekali karyawan saya ada yang kena lagi. Jadi grup WhatsApp SMA mendadak kena lagi. Jadi grup WhatsApp ada grup WhatsApp yang di waktu kena di awal-awal itu kan memang situasi benar-benar mencekam banget ya Patung ya. Waktu Patung di awal-awal tahun ini kan gitu ya. Lah itu ketika semua orang tuh kayak yang itu Patung berada di titik yang kalau boleh dibilang paling serem ya. Banyak orang tuh kan kayaknya udah ngerasa kalau kena COVID kayaknya udahlah nightmare sekali lah begitu. Dan Patung ini karena telah berhasil melewatinya, jadi tahu bagaimana rasa menyemangati dan memotivasi mereka-mereka yang mengalami COVID ya Patung, karena mengalami sendiri gitu. Ya, karena boleh diomong statistik tuh yang saya dapat dari cdc.gov, dan Anda ini statistiknya. Kalau Anda di bawah umur 50, kemungkinan sembuhnya 99,98%. Nah, coba diteliti itu ya. Kalau yang 0,02% yang meninggal karena apa? Karena menurut saya salah penanganan. Yang kedua adalah karena ketakutannya dia. Jadi karena ketakutannya membuat dia gini. Jadi mestinya harus kemungkinan hidupnya lebih besar. Tetapi banyak anak muda yang membuat dirinya sembarangan. Bahkan saya punya tempat, ada satu saudara di tempat saya. Itu mereka seringkali kumpul keluarga. Dan kalau kumpul keluarga, ditemuin pakai masker, pakai apa? Wah, kamu gini ya? Kalau gitu aku nggak datang lagi deh. Kamu takut ketularannya, kayak dihina-hina begitu. Smart Brain. Begitu mamanya kena, emaknya kena meninggal dunia langsung. Saya bilang ya sudah toh, ayo tuh yang tadi pakai masker langsung takut ya, mbok ayo sekarang mbok Anda yang tidak takut itu tadi, ayo sekarang ayo dong rawat orang tuanya sana gitu ya. Jadi tapi itulah yang terjadi, banyak sekali yang teman-teman. Smart Business Talk. Kita sambung kembali ya Pak Tung? Siap kita sambung kembali. Ayo kita sambung kembali. Yes, ayo. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan kami bersama dengan Pak Tung Desa Muaringin mencermati peluang di tahun ini ya. Saya kalau ngobrol sama Pak Tung tuh rasanya 1 jam tuh kurang gitu sebenarnya, banyak karena dari satu topik bisa berkembang ke hal-hal yang lain. Tetapi mengingat sedikit tadi kenapa di awal Pak Tung mengatakan bahwa satu hal yang sangat disyukuri gitu ya di tahun 2020 adalah masih diberikan hidup, masih diberikan keselamatan, karena tahun 2020 di awal-awal tahun ya Pak Tung, ketika COVID itu benar-benar mencekam ya, Pak Tung Desa Muaringin waktu itu mengalami atau terkena COVID juga, dan kita juga benar-benar yang takut, mencekam dan sebagainya. Dan karena waktu itu saya sempat
talk show di studio bareng sama Pak Tung. Bayangkan saya sendiri dikejar-kejar sapam ya. Itu nggak masuk ya, Iya, dikejar-kejar sapam untuk tidak masuk gitu kan. Jadi benar-benar memang suasananya sangat mencekam, tetapi Pak Tung berhasil melewatinya dan sekarang dari pengalaman beliau menyemangati, memotivasi banyak sekali kita, tokoh-tokoh publik dan sebagainya untuk berbesar hati ya. Terus kemudian kalau Pak Tung mengatakannya adalah hati yang gembira itu adalah obat. Jadi Pak Tung waktu itu bawaannya selalu happy, gembira, nyanyi ya. Suster-suster dan dokter dihibur, diajakin nyanyi. Kita ajak joget-joget juga. Joget-joget. Jadi semakin cepat pemulihannya. Pak Tung, kita sambung ya. Soal economic clock ini, apakah ini sesuatu siklus yang memang selalu akan terjadi seperti itu setiap kali kita mengalami resesi, sehingga kalau seperti itu kan berarti ini format economic clock-nya tadi saya sempat potret, berarti ini akan bisa dipelajari terus-menerus setiap kali kita mengalami resesi, Pak Tung. Jadi tetap aja tidak ada yang 100%, karena 100% itu istilahnya yang pasti itu adalah perubahan, ada hal tertentu berubah, tapi secara umum plus minus kita bisa membaca gitu ya. Tolong tampilkan lagi ini economic clock-nya. Ya, Pak Diki. Ditampilkan sedemikian sehingga kita bisa lihat semua. Jadi economic clock-nya adalah seperti ini. Bisa digedein Pak Diki, saya amat. Wah, ini baru mantap. Jadi ketika resesi biasanya bunga bank ini sebenarnya juru standar di Kementerian Keekonomian sih ya, seperti ini ya. Keuangan kan seperti ini untuk menolong. Nanti sahamnya naik, apakah selalu naik belum tentu, tapi plus minus kan sudah bisa dibaca. Naik sungguh commodity price, batu bara sudah naik mulai 23, sekarang 40 lebih di atas. Kemudian easy money property, easy money. Kemudian apa yang terjadi? Property price rise. Nah, sekarang property price belum. Sekarang kita baru jam 9, mau jam 10, jam 11. Tapi begitu Anda boom, nah begitu boom, ya siap-siap. Sebetulnya kan siklus ada. Interest rate rise. Kalau interest rate rise biasanya tidak selalu, tapi kembali lagi plus minus kita bisa baca gitu. Kalau naiknya sangat-sangat tinggi, ya turun. Propertinya rontok belakangan, ya naik belakangan, tapi inilah yang terjadi economic clock. Nah, sekarang kita akan bahas lagi. Jadi properti memang luar biasa, jadi siklus properti ini akan kembali. Kenapa saya antisipasi peluang berikutnya adalah di properti. Bahkan jelas 2 bulan, 3 bulan terakhir saya beli 8 properti gitu ya. Kenapa beli 8 properti? Karena saya jadi bukan orang yang hanya mengamati, tapi saya orang yang praktek nih. Saya praktek. Biasanya siklus properti juga ada. Yang kedua peluangnya adalah 5 perubahan yang Anda perlu tahu, ambil peluangnya. Yang kedua adalah siklus properti. Biasanya setelah 3 tahun rontok, 4 tahun rontok, itu properti comeback. 98 rontok, maka 99, 2000, 2001, mulai 2001, 2002 mulai bangkit. 2008 sempat rontok, ya Anda lihat 2011, 2012 bangkit. Sebetulnya rontok itu 2015 mulai agak terasa, 2016, 2014, 2017 rontok. Kalau kita ngomong 2016 sudah mulai, 2017, 18, 19, harusnya 2019, 2020 ini mulai bangkit. Tapi ternyata kena efek COVID, kena efek pemilihan presiden pada waktu ketidakpastian, terus kemudian terjadi gesekan antara suku, agama, ras, dan anatomi, misalnya begitu. Nah, itu keren, yes, itu semuanya ada kok prediksi-prediksinya. Dan biasanya menjelang dan sesudah pemilu itu ngerem 9 bulan, itu yang ngerem 9 bulan. Nah, sekarang, kemudian, nah kita sama. Nah, ditambah lagi, perubahannya apa? Di nomor 3, sebetulnya di Indonesia itu terbantu satu yang namanya bonus demografi. Lanjut dulu, Pak Diki, bonus demografi aja. Yang ketiga, bonus demografi itu adalah apa sih? Nih, yang bonus demografi. Gedein aja. Indonesia merupakan jumlah penduduk yang banyak. Lanjut halaman berikutnya, Pak Diki, yang lebih penting lagi nih, biar lebih dapat semuanya. Nih, menurut Boston Consulting Group, bukan Indonesia, bukan saya gitu ya. 2013 sampai 2020 Indonesia tumbuh 68,7 juta orang kaya baru, bukan menurut disemparingin. Nah, menurut datanya kan harus ada dasarnya katanya menurut BCG, Boston Consulting Group. Menurut perkiraan Boston Consulting Group dalam laporannya Maret 2013, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat dari menjadi 184 juta dari sebelumnya. Dari 2013 dalam waktu 7 tahun ini kita nambah 68,7 juta orang kaya baru. Tadinya sekolah, sekarang lulus, mulai menikah, mulai begini.
Jadi menurut saya perubahan ini itu luar biasa membantu perekonomian Indonesia kalau ditangani dengan benar, begitu ya. Nah, lanjut nih. Berikutnya ada perubahan lagi. Perubahan-perubahan di dunia ini banyak sekali. Perubahan berikutnya, lanjut Pak Diki, bukan perubahan ini jumlah penduduk, gitu ya. Adalah infrastruktur. Nah, perubahan infrastruktur ini zaman Pak Jokowi 2021 ini mau digenjot lagi juga. Jadi ini data ini baru luar biasa, deretan proyek yang luar biasa, fantastis, 400 triliun, duit akan mengalir. Nah, tentu saja jadi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur itu biasanya akan berkembang luar biasa gitu. Kalau zaman Presiden 1 sampai ke 6 itu 700 km dibangun. Nah, tentu saja Presiden masing-masing punya apa Presiden? Punya prioritasnya masing-masing. Tapi dengan Pak Jokowi sesuai dengan kondisi masyarakatnya tentu ya. Jadi tidak menyalahkan kok Presiden 1 sampai 6 bangun tol cuma 700 km kan begitu ya. Nah, ini zaman Pak Jokowi terus sampai berapa ribu nih, beribu-ribu kilometer, nanti goalnya 3.800 bisa sampai 5.000. Nah, tetapi dengan adanya, misalnya kita ngomong bahwa yang namanya, misalnya kita ngomong bahwa yang namanya infrastruktur, misalnya Anda antisipasi, orang sukses antisipasi gitu ya, di mulut-mulut jalan tol, begitu akan dibangun, Anda beli, ketika jalan tolnya jadi, tanah dan properti Anda di mulut-mulut jalan tol kira-kira naik nggak? Iya. Naik atau naik? Halo, gitu ya. Bisa naik. Ya. Itu adalah peluang. Dan kalau jalanan jadi, sebelum jalanan itu tadi tidak dibangun dengan ada jalanan jadi, atau tadinya harus makan waktu 3 hari, 5 hari untuk melampaui, sekarang 2 jam, 3 jam jadi, tentu saja perekonomian naik. Tadinya yang namanya jagung, yang namanya apa, semua hasil bumi bisa dijual dengan baik, dengan waktu. Perikanan juga tambah bagus, gitu ya, asal kagak dikorupsi lagi, gitu ya. Sekali lagi ini yang terjadi di infrastruktur, dan tentu saja ini yang perlu diantisipasi oleh kita semua, begitu ya, peluang yang luar biasa. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Yang kelima itu adanya terjadi yang namanya perang dagang. Nah, maksudnya apa perang dagang ini? Perang dagang itu currency war. Serta lupa tuh sekarang kan Donald Trump aja mau diturunkan, mau diimpeach dan sudah kalah sama Joe Biden. Nanti Joe Biden kan nanti sudah tidak perang dagang lagi. Yes, tetapi sudah terlanjur dicetak duit begitu banyaknya beredar masuk ke masyarakat. Negara besar-besaran jor-joran mencetak uang. Dan dengan mencetak uang sehingga terjadi inflasi, perang tarif, masuk untuk barang-barang impor, jadi terjadi nasionalisme yang mulai menurut saya akan kembali nasionalisme yang begitu besarnya, jadi mulai sibuk mikirin negaranya masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Nah, ini akan terjadi satu yang namanya currency war tadi apa? Pencetakan uang. Indonesia sebetulnya kan Amerika ini nyetak duit begitu banyaknya. 5 kali lipat lebih dari tahun 2008 ketika terjadi bumi gonjang-ganjing. Dengan dicetak di tahun 5000 dicetak lebih kali 5 kali lipat lebih dan bisa 6 kali 7 kali lipat. Utangnya Amerika tambah banyak, uang beredarnya Amerika tambah banyak, mestinya dolar Amerika itu akan melemah. Rupiah akan menguat. Tapi kok menter Pak, di 14.000 turun 13.000 menter lagi. Ya karena pemerintah Indonesia, kalau saya salah tolong diralat lagi, tidak begitu senang kalau dolar itu melemah, rupiah menguat. Kok bisa? Karena ekspor kita sedikit banyak akan terganggu. Kalau rupiahnya menguat, berarti barang-barang di Indonesia mahal. Kalau barang-barang di Indonesia mahal, yang terjadi apa? Ekspornya menurun, impornya meningkat. Kalau impornya meningkat, kita defisit, sudah terjadi 2019, 2020 sudah terjadi. Nah, yang terjadi cadangan devisa menurun. Kalau cadangan devisa menurun, Indonesia diserang lagi sama George Soros, tobat Anda, bubar jalan, bubar gerak. Nah, apa yang dilakukan untuk ngatasin hal ini? Jadi ya ada 5 hal pemerintah Indonesia. Nah, ini Anda antisipasi begitu ya. Satu, genjot yang namanya ikut perang tarif, barang-barang ekspor dikurangi gitu ya. Barang-barang impor dikurangi. Yang kedua, genjot ekspor, tidak semudah itu. Oke. Sampai di situ dulu penjelasannya, menggenjot ekspor ya, mengurangi impor tidak semudah itu, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Tung bagaimana soal infrastruktur, terus kemudian
kemudahan yang diberikan oleh pemerintah begitu, ini perlu menjadi sesuatu yang perlu kita cermati menjadi sebuah peluang. Habis ini kita akan beralih ke WhatsApp, ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan tanyakan kepada Patung. Sabar sebentar, kita sampai di sesi yang terakhir, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Wah, sesi terakhir, tahu-tahu cepet banget. 1 jam memang berlalu dengan sangat cepat ini. Berlalunya cepat banget ya. Padahal gue tadi masing-masing beberapa poin aja itu belum dijelaskan detail tuh. Ya, jadi memang saya ini tukang belajar, tapi bukan hanya tukang belajar juga, tukang praktek dan senang sharing. Dan lumayan loh, tahun 97, 98, bumi gonjang-ganjing, saya tambah kaya, duit saya bisa di dolar semua gitu ya. 2007, 2008 saya juga makin jos karena banyak di properti, gini antisipasinya pada waktu itu properti lagi dibanting-banting. Sama hari ini di tahun 2020, 2021 bumi gonjang-ganjing, ternyata 2018 saya sudah antisipasi, saya sudah stay cash gitu ya. Saya jual dua hotel gitu. Jadi properti-properti beberapa saya jual, yang puluhan-puluhan miliar saya jual. Nah, saya stay, bahkan antisipasi setelah emas meledak, saya masuk ke perak. Nah, deng. Peraknya sekarang naiknya kan dari saya beli pada waktu itu sudah anjlok perak dari 17, anjlok dari 11,9 dolar. Terus tidak bisa beli paling rendah, tidak bisa gitu. Setelah naik dengan grafiknya naik, saya antisipasi dengan volumenya saya lihat gitu. Saya mulai masuk di angka 12-an. Sekarang 25 gitu ya, untung 100%. Tapi saya margin sekali, jadi untungnya 200%. Margin 2 kali. 1 beli dulu, beli 2. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Terima kasih, puji Tuhan. Saya baca buku ekonomi makro, mempelajari sejarah, mempelajari ekonomi clock, terus nah luar biasa. Jadi dari hasilnya juga dahsyat luar biasa. Hari ini saya sibuk mulai alokasi lagi, karena pada waktu resesi berlalu, yang namanya uang tunai itu nanti akan berkurang nilainya. Namanya invisible spending. Tahu-tahu Anda miskin karena terjadi inflasi, daya beli Anda berkurang. Nah, sebetulnya untuk itu, ya untuk menyelamatkan ini. Jadi, kenapa kalau saya memberikan seminar kecerdasan keuangan Financial Revolution 3 hari kemarin, sampai jam 12 malam, sampai 11 malam, mulai jam 9 pagi, rodo edan, begitu ya. Rodo edan. Supaya sebenarnya timpang pendapatan ini timbul karena timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Jadi kita harus ngatasin ini. Ngatasin apa? Timpang pengetahuan ini dan timpang keberanian. Makanya sampai saya mikir-mikir ini, Mbak Ola ini. Apa perlu kira-kira gugat pemerintah gitu ya? 95.9 Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kalau ada di antara Anda yang ternyata kesulitan untuk masuk ke nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan, silakan Anda bisa masuk dulu daftar Smart Business Outlook Chinese Edition, ya, Chinese Year Edition di tahun 2021 ini ke 0812 11 12 959, nomor yang biasa sudah Anda pergunakan sehari-hari beraktivitas bersama-sama dengan kami ya. Sekali lagi ke 0812 11 12 959, daftar, ketik daftar, kemudian spasi nama Anda, lalu SBOS. Kirimnya ke 0812 11 12 959 untuk memudahkan Anda dulu ya. Baik, Pak Tung, ini ada pertanyaan sebentar yang nanya mencermati peluang bisnis MLM, katanya seperti itu ya. Saya tidak ingin menyebutkan bisnis MLM-nya apa begitu, tetapi apa kisi-kisi atau prinsipnya sih sebenarnya Pak Tung kalau kita ingin berbisnis MLM? Karena biasanya di MLM itu biasanya di awal kita akan diminta untuk membeli produk sejumlah sekian begitu ya. Nah, sebenarnya itu menjanjikan nggak sih pola yang demikian? Silahkan catatan dari Pak Tung. Ya, jadi kalau peluang bisnis dari multi level marketing, khususnya di era pandemi dan era resesi, itu sejarah berbicara biasanya bagus. Kenapa biasanya bagus? Karena banyak orang dipecat. Terus banyak orang tidak pernah antisipasi, jadi tidak punya siap modal. Akibatnya kalau disuruh buka bisnis sendiri, tidak semudah itu. Ngelamar kerja tidak semudah itu, begitu ya. Makanya
Mereka akan bergerak di MLM yang modalnya kecil, atau di asuransi, atau makelar properti gitu ya. Jadi tapi yang modalnya kecil. Tapi bagaimana kita memilih bisnis multi level marketing? Jadi multi level marketing itu biasanya ada usianya. Jadi 1, 2, 3, boom. Setelah 7 tahun, amblas. Makanya ada orang yang aventurir. Setelah 7 tahun ganti MLM. Setelah 7 tahun ML-nya bahkan yang punya ditutup gitu ya. Nah, cari MLM sebetulnya boleh nggak pada waktu ada booming ya boleh aja. Tapi sekali lagi tidak semua jenis yang MLM itu bagus. Salah satu yang kurang bagus misalnya bentuknya piramid. Nah, bedanya apa itu? Kalau piramid itu 1 jadi 2, 2 jadi 4. Lupa itu kan binari. Bukan seperti itu. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Membedakan antara binari dengan money game itu caranya membedakan gimana? Kalau yang namanya binari yang sama piramid. Kalau piramid itu yang gabung duluan pasti lebih kaya dibanding Anda. Karena dia harus Anda di bawahnya pasti tidak bisa lebih kaya dari atasnya. Sedangkan kalau binari enggak, yang aktif di bawahnya bisa lebih kaya dari atas. Terus kemudian membedakan money game dengan MLM apa sih? Kalau yang multi level itu produknya banyak yang bagus-bagus, nah itu keren. Saya selalu menganjurkan pilih produk-produknya yang memang bagus. Tapi ada produk yang tempelan, mohon maaf, misalnya begitu ya. Tempelan misalnya barang, misalnya kita ngomong teh gitu ya. Teh dijual berapa? 100 juta atau berapa? Padahal tehnya murah sekali. Jadi sebetulnya barangnya itu hanya tempelan. Yang paling penting perputaran uangnya gitu ya. Kayak dulu ada orang yang jualan gold, jualan emas, jualan apa, bagus, menurut saya bagus. Tapi begitu emasnya boleh tidak ada, menurut saya sudah jadi money game gitu ya. Karena emasnya boleh dibeli. Jadi kalau emasnya boleh tidak dibeli, cukup bayar sedikit, hanya untuk dipergerakkan multi levelnya saja, jadi money game. Akhirnya rontok juga, jebol gitu ya. Tapi sekali lagi, kemudian tidak semua sistem di multi level bisa membuat Anda pensiun. Jadi sistemnya dulu begitu ya. Jadi harus yang tutup poin terus boleh nggak? Boleh. Tetapi sekali lagi kalau auto tutup poin dan Anda ada produk yang terus dinikmati dan produknya bagus, terjadi inovasi terobosan produk yang dahsyat, silakan gitu ya. Loh, ada yang multi level yang harus selalu istilahnya jualan produk itu bukan dikonsum, tapi sekali pakai, bukan sekali pakai. Produk beli terus nggak bisa beli lagi. Ya boleh nggak bergerak? Boleh, tapi multi level tersebut harus mempunyai produk yang dikonsum, yang terus habis. Nah, akan tentu saja akan bergerak lebih besar daripada yang sekali pakai. Sekali pakai boleh, bukan sekali pakai. Beli terus nggak beli lagi gitu ya barang. Tapi sekali lagi, ayo jadi ya, ini multi level, Anda harus terus gitu. Dan menurut saya menarik kok. Boleh dikata Tung Desem Waringin hari ini besar karena multi level. Multi level. Kita dilatih jadi putus urat malu. Kalau Anda malu, Anda tidak bisa sukses. Dan sebetulnya saya Tung Desem Waringin adalah DNA-nya pemalu. Saya tes DNA true bahwa saya pemalu. Tapi dengan bergerak di multi level, saya jadi harus presentasi, harus berani nyapa orang, jadi ramah. Ternyata DNA itu kalah loh dengan kebiasaan. Jadi kalau Anda kebiasaan, yang penting harus dimulai ya, Pak Tung ya. Mulai ya. Oke, Pak Tung, kita sampai di penghujung ya, bicara mengenai mencermati. Iya, belum. Padahal belum banyak tadi yang bisa kita bahas ya. Tapi kalau dirangkumkan dari apa yang tadi Bapak tampilkan bersama dengan Pak Diki ya, soal mencermati infrastruktur lah, apa dan sebagainya, fakta ekonomi, fakta bagaimana pemerintah juga berupaya dari sisi kesehatan. Nah, kita melihat peluang yang ada di depan mata atau di sekitar kita, memilih yang paling sesuai dengan kondisi kita itu bagaimana? Kan kadang-kadang kita juga dihadapkan pada ketakutan, iya nanti kalau berhasil, iya nanti kalau menghasilkan gitu ya, karena kan sekarang semuanya perlu berhemat. Nah, apa saran Pak Tung supaya ketika kita mencermati peluang tadi, peluangnya kita bisa pilih dengan pas gitu, sesuai dengan kondisi kita? Ya, tentu saja disesuaikan. Kalau Anda tidak punya duit, biasanya kan begini, punya duit menengah atau kaya. Makanya himbauan untuk berhemat itu sebetulnya kurang pas. Yang berhemat itu yang tidak punya duit. Yang menengah dan kaya bahkan harus spending. Kalau Anda ikut tidak spending, maka Anda akan membantu istilahnya penurunan ekonomi. Duit Anda simpan terus, tidak diputar, hemat terus, tobat. Kasihan yang miskin, bablas miskin. Jadi yang punya duit ya harus spending, begitu ya.
harus spending, terus kemudian, nah kalau peluang itu tergantung. Kalau Anda tidak punya duit, peluang-peluangnya itu yang biayanya kecil, yang risikonya kecil, tapi peluangnya besar. Yaitu Anda jadi makelar. Anda hari ini makelar properti lumayan loh, bisa untung bukan 2-3%. Anda bisa untung 50% tak terhingga. Loh kok bisa? Nggak pakai modal loh. Dan bisa untungnya banyak. Loh, properti 800 juta, Anda bisa untung 100 juta, bisa untung 200 juta, untung 20%. Karena Anda bisa dengan jurus itu yang saya ajarkan di Property Risk Revolution. Jadi makelar tanpa ikatan, nggak usah dibayar komisi, cari sendiri, harganya naik sendiri. Nah itu dahsyat luar biasa. Kalau saya ngajarin bagaimana supaya Anda bisa jadi eksklusif, itu caranya bagaimana. Seru-seru jadi makelar tapi eksklusif dan Anda bisa naikkan harga sendiri. Itu kalau saya seminar di Property Risk Revolution saya, begitu ya. Terus kemudian ini kalau Anda di orang yang, boleh nggak orang yang ini jadi peluang-peluang hari ini itu yang luar biasa. Perhatikan, Pak Haritanu, Pak Sandiaga Uno itu kaya pada waktu resesi loh. Indonesia tahun 1998 loh. Mereka meledak loh. Mereka sama jadi makelar, tapi makelarnya bukan makelar properti saja. Makelar properti adalah menengah. Makelar empek-empek berarti makelar vitamin, makelar apa? Ya itu peluang yang luar biasa termasuk multi level, asuransi, peluang yes. Terus ditambah bisnis ini tadi, Anda juga bisa nangkep peluang yang besar. Jadi makelar perusahaan. Gimana caranya? Nah, caranya sama Mas Andi, sama Pak Haritanu gitu ya. Saya yang jadi menteri, kalau jadi menteri nggak ngajar lagi, nggak sharing. Jadi kurang, Instagram live-nya sudah berkurang karena dia keliling fokus untuk jadi menteri. Jadi menteri ada positifnya untuk bangsa dan negara, ya. Tapi sekali lagi, teman-teman, peluang itu ada banyak sekali, disesuaikan dengan risiko yang bisa Anda ambil, tapi lebih lagi disesuaikan dengan pengetahuan Anda. Ingat ya, timbang pendapatan timbul karena cuma 2, timbang pengetahuan dan timbang keberanian. Kayak saya bilang, bagus. Anda nggak ngerti kapan beli, kapan harus dijual. Ya. Saya perak masih bagus ini. Emas pun menurut saya masih bagus, tapi risiko tanggung sendiri ya. Jadi kalau saya ini bukan trading, sekali lagi, saya investasi. Dan saya aset alokasi. Ketika harga emas naik, ya saya beli. Harga emas turun, ya saya beli. Saya tetap happy and happy. Kalau Anda sudah belajar fundamentalnya, mau naik, mau turun, Anda happy. Dan itu namanya aset alokasi. Bukan spekulasi. Spekulasi taruh duit semua di sana, ya. Ketika turun, marah-marah. No. Makanya saya damai-damai, emas ditanya, bisa naik nggak? Bisa. Bisa turun nggak? Bisa. Ditanya tentang koin, bisa naik nggak? Bisa. Bisa turun nggak? Bisa. Orang nggak ada basicnya sama sekali. Boleh nggak? Boleh. Kalau hilang jangan nangis-nangis. Saya kan bilang gitu aja toh. Pokoknya saya damai-damai begitu ya. Baik, Pak Tung, kita harus akhiri perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Smart Listener minta maaf, barangkali ngerasa tanggung banget ya, kentang nih, kena tanggung ngobrol sama Pak Tung. Gak apa-apa, supaya kami selalu dirindukan kehadirannya. Buat Anda yang sudah mendaftar, nanti kami akan respon, dan Anda yang ingin juga bergabung di acara kami tanggal 9 dan 10 Februari, ya, Smart Business Outlook Special Chinese Year, silakan Anda bisa pergunakan untuk bisa pergunakan kesempatan untuk mendapatkan early bird, masih Rp150.000 ya, 2 hari. Kalau investasi normalnya Rp350.000. So segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, kemudian spasi nama, spasi SBOS, kirimnya ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kami pamit, Pak Tung sehat-sehat ya, kami doakan supaya terus bisa menginspirasi Indonesia dan membawa perusahaan lebih besar lagi, sukses di tahun 2021. Saya Lana Nurlija. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tung, Pak Diki, terima kasih ya. Sehat-sehat ya Pak. Allah dahsyat. Yes. Nah, ya, sampai ketemu. Assalamualaikum ya. Selamat pagi.